تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك تبسم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Anak-anakku sekalian, kajian kita pada malam hari ini tentang ilmu. Tentang apa? Tentang ilmu. Kita orang Islam itu diwajibkan nuntut ilmu. Dari mulai kita dilahirkan sampai masuk ke lubang lahat. Jadinya bahwa kita ini tidak ada henti-hentinya, tidak ada akhirnya untuk senantiasa selalu menuntut ilmu. Nah, kajian kita pada pengajian malam ini adalah tentang ilmu. Ada hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu maqala. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama hatta idza lam yubqi aliman ittakhazan nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencabut ilmu itu dengan mencabut ilmu dari diri seseorang. Misal ada orang alim, ada kiai, ada ustadz, ilmunya banyak, kemudian ilmunya dicabut sama Allah. Wah, yang dulunya pintar jadi bodoh. Bukan seperti itu. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu itu bukan dengan mencabut ilmu dari diri manusia. Walakin yakbidul ilma biqabdil ulama. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala mencabut ilmu itu dengan mencabut ulama. Artinya dengan mewafatkan ulama, mematikan ulama. Nah, orang alim, ini ulama yang dimaksud di sini adalah al-alim al-amila bi ilmi, ulama yang benar-benar ngamalin ilmunya. Lah, bukan orang alim kepintarannya dicabut sama Allah, jadi orang dulunya pintar jadi bodoh, bukan seperti itu. Tapi Allah mencabut ilmu itu adalah dengan mewafatkannya para ulama. Nah, makin banyak ulama-ulama yang meninggal dunia yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala hatta iza lam yubqi aliman, sampai akhirnya udah enggak ada orang yang benar-benar alim. Alim dalam artian dia alim dan mengamalkan ilmu. Nah, ketika orang-orang alim yang benar-benar mengamalkan ilmunya ini udah nggak ada lagi, ittakhazan nasu ru'usan juhalan. Maka pada akhirnya manusia itu akan menjadikan orang-orang yang bodoh sebagai pimpinannya. Kenapa? Karena orang alim yang benar-benar alimnya udah dicabut sama Allah, udah diwafatkan. Fasu'ilu, akhirnya orang-orang awam
banyak bertanya kepada orang-orang yang mereka jadikan sebagai teladannya, sebagai ulamanya, sebagai kiainya. Fa'aftau bighairi ilmin. Akhirnya karena mereka orang bodoh, mereka memberikan fatwanya tanpa ilmu. Fadallu wa adallu. Akhirnya apa? Fatwanya itu sesat dan menyesatkan. Nah, kita hidup di akhir zaman. Sekarang ini banyak orang pinter, banyak orang alim, banyak mereka yang hafal Quran, mereka yang hafal ribuan hadis, mereka yang mengahlikan dirinya berbagai macam kitab-kitab, banyak sekarang ini. Tapi mereka pada dirinya itu tertanam hubud dunia. Pada ulama-ulama itu mungkin di akhir zaman, mereka tertanam pada dirinya, pada jiwanya, pada hatinya adalah hubud dunia, cinta sama dunia. Tidak seperti ulama-ulama baheula, tidak seperti ulama-ulama zaman dulu. Nah, sepinter apapun para kiai, para ulama, para habaib, ketika sudah tertanam pada dirinya hubud dunia, pada dirinya kecintaannya kepada dunia, maka mereka akan tutup mata. Mereka akan pejamkan matanya, mereka akan meremkan matanya ketika mereka melihat kemungkaran. Apapun kemungkaran yang terjadi, apapun kemaksiatan yang terjadi, apapun kezaliman yang terjadi di dunia ini, mereka tutup muka. Apa? Karena pada diri mereka itu tertanam cinta kepada dunia. Dan ini udah terjadi di mana-mana. Banyak. Kiai sama kiai ribut. Ulama sama ulama ribut. Ini menandakan akhir zaman. Mereka orang alim. Ada yang profesor, doktor, macam-macam. Bahkan karena kecintaannya kepada dunia, ini para ulama ini walaupun mereka orang alim, orang pinter, kadang-kadang apalagi mereka terjun ke dunia politik, yang satu di partai ini, yang satu di partai ini dengan beda partai, akhirnya satu dengan yang lain sama-sama ulama saling menjelekan, menjatuhkan, dan saling menghujat. Inilah akhir zaman. Nah, mereka ceramah iya, mereka membuat kajian. Di depan mereka itu ada ratusan orang yang mendengarkan. Kemudian mereka juga lewat YouTube, lewat apa. Mereka siarkan dakwahnya. Nah, karena mereka, para orang-orang alim ini terlalu mencintai dunia, terlalu hubud dunia. Akhirnya apa? Mereka-mereka yang mendengarkan kajiannya, yang menonton videonya, yang jumlahnya ribuan, akhirnya pada zaman sekarang umat Islam pun terbawa mengikuti hubudun. Mayoritas sekarang umat Islam itu lebih mencintai dunianya ketimbang akhiratnya. Nah, siapa yang menjadi figur itu? Tidak lain adalah ulama, karena ulamanya cinta sama apa? Cinta sama dunia. Akhirnya manusia kita umat Islam terbawa dan terpengaruh, kita pun akhirnya ikut cinta sama dunia. Padahal cinta sama dunia itu adalah biangnya dari segala dosa. Nah, perhatikan sekarang. Tidak ada dari kiai-kiai yang besar yang mereka merasa dirinya alim, hafal Quran, hafal ratusan hadis dan seterusnya, mereka buka pesantren, tidak ada satupun pesantrennya yang jelek. Pesantrennya bagai istana. Udah. Apa tandanya ini? Ini tandanya adalah karena hubud dunia. Pesantrennya pada bertingkat-tingkat, luas, biaya dengan biaya miliar. Dari mana mereka dapat ini?
Mereka mungkin dapat dari konglomerat, mungkin mereka dapat dari hartawan, dari jutawan, entah dari siapa mereka dapat. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Karena mereka sudah menerima, para ulama, para kiai ini sudah menerima bantuan dari si A, dari si B, si C, sementara ABC-nya ini adalah seyogianya bukan mereka yang cinta sama dunia, bukan mereka yang cinta sama akhirat, tetapi cinta sama dunia. Akhirnya apa? Ketika terjadi kemungkaran, terjadi kemaksiatan di mana-mana, terjadi kezaliman di mana-mana, ulama ini semuanya mingkem, ulama ini semuanya diem. Lihat kemungkaran di mana-mana, masa bodoh. Melihat kezaliman di mana-mana, masa bodoh. Melihat kemaksiatan di mana-mana, masa bodoh. Yang terpikir sama mereka itu yang penting pesantrenku bagus. Nih, ulama yang hubudun, dan ini sudah terjadi di kita ini. Hampir mayoritas ulama-ulama yang terkenal di kita ini, mereka lebih mencintai dunianya ketimbang akhirat. Akhirnya kita orang awam melihat figur kita itu cinta sama dunia, kita pun akhirnya ikut cinta dunia. Nah, ulama-ulama, al-alim al-amil bi'ilmihi, ulama yang benar-benar ulama yang mengamalkan ilmunya. Kemudian mereka dicabut, mereka dimatikan, mereka diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya tidak lagi ada ulama-ulama yang seperti itu, tinggal ulama-ulama sisa, ulama-ulama yang cinta sama dunia. Ketika mereka dimintain fatwa, akhirnya apa? Mereka memberikan fatwa yang sesat dan menyesatkan. Nah, itulah. Makanya kalian jangan cepat terpengaruh. Jangan terlalu cepat terbawa arus. Kalian melihat ulama A, ulama B, kiai anu, kiai ini, habib anu, habib ini. Jangan terlalu cepat terpengaruh. Lihat dan pelajari. Apakah si A, si B, ulama ini, kiai ini, habib ini, ustadz ini. Lihat, perhatikan. Apakah mereka lebih mencintai dunianya apa akhiratnya? Kalau mereka lebih mencintai akhiratnya, itulah tauladan buat kalian semuanya, figur buat kalian semuanya. Tapi kalau ulamanya kelihatannya, entah dari kelakuan, perilaku kehidupannya, entah dari penyampaiannya, kelihatan mereka itu lebih mencintai dunia, maka itu bukan menjadikan figur. Jangan jadikan figur untuk kehidupan kalian. Karena kita hidup di dunia bukan harus terlalu cinta sama dunia. Dunia ini sementara. Secinta apapun kita sama dunia, pasti bakalan kita apain? Pasti bakalan kita tinggalin tempat kita di mana? Di akhirat. Di akhirat ada berapa tempat? Kalau enggak surga apa? Yang kita pilih apa? Maka ikutilah ulama yang istiqomah, ikutilah ulama yang benar-benar ulama, yang membimbing kita, menuntun kita ke jalan akhirat, masuk ke dalam surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.